Baik, hari ini kita akan melakukan, coaching bersama Pak Joko, ya tentang, masalah yang ada di sekolah atau di kelas kita. Oke, baik Pak Joko, silakan. Halo Bu Refni. Halo Pak Joko. Iya, duduk dulu Bu, santai Bu. Sini Ya santai ya kita ya. saya mau Oke. bicara. Aduh, aduh, aduh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak Joko. Alhamdulillah. Hmm, apa ya tadi? Guru-guru lain tadi tanya ke saya. Pak Joko Mhm, tuh Bu Refni kayaknya mau cerita gitu. Sekarang saya mhm, yang panggil. Mungkin ada apa Bu? Bisakah ceritakan tentang apa ya? Sepertinya ada yang mau dibahas. ya baik, Pak Joko kira-kira Pak Joko ada waktu? Ya silakan Ibu. Saya Oke. sampai ini masih kosong. Oke, baik. Jadi begini Pak Joko, maksud dan tujuan saya, berbicara dengan Pak Joko, sebenarnya memang ada satu permasalahan yang saya alami. Jadi, ada salah satu murid saya gitu ya, anak ini, berbeda dengan anak lainnya ketika ada di dalam kelas. Anak ini, ketika diajak berbicara sama sekali tidak mengeluarkan suara apapun. Mau itu ditanya oleh saya dan diajak, berbicara dengan teman-temannya, dia tidak merespon dengan, eee, kata-kata, tetapi dia cuma hanya tersenyum ketika ditanya paling nunduk gitu dan, itu berdampak pada kegiatan pembelajarannya, sehingga anak ini sulit sekali, dalam kegiatan membaca. Seperti itu Pak Joko permasalahan yang, mungkin yang akan saya utarakan kepada Pak Joko. Oh iya, Ibu ngajar kelas berapa Bu Refni? Saya ngajar kelas 1 Pak. Oh, kelas satu ya. Ya, Iya. Hmm, di awal setelah Ibu mengetahui ini, apa reaksi Ibu sebetulnya? eee, reaksi saya, ya jujur aja saya bertanya-tanya gitu ketika melihat, eee, anak ini beda dengan anak lainnya gitu. Ketika di dalam kelas, saya lihat, awalnya saya, tidak melihat, perbedaan dari anak-anak yang lain karena di satu kelas itu kan jumlahnya 32 gitu. Saya nggak mungkin, memonitoring satu-satu setiap saat. Tetapi ketika, saya kelompokkan ke dalam kelompok-kelompok belajar, nah baru terlihat, ada satu anak ini kok yang spesial gitu, yang tidak biasanya gitu, dan pemberian responnya pun terhadap teman-temannya juga, eee, tidak merespon, tidak menstimulus dengan baik gitu. Itu Pak Joko. Mmm, Iya, iya, unik ya. iya, Mungkin apa Ibu tahu apa faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ini Bu ya? baik. Kira-kira. Mmm, awalnya awalnya saya, tidak mengetahui gitu kalau anak ini berbeda dari anak yang lain. Tetapi ketika, saya coba, mengamati perlahan-perlahan tentang anak tersebut gitu kan. Hari pertama saya coba lihat gitu, ini interaksi sama teman-temannya seperti apa dan bagaimana. Mungkin, saya berpikir gitu ya, kalau sama gurunya malu nih, takut nih gitu kan. Okelah coba saya, observasi gitu dari jauh, observasi dari jauh, saya melihat dulu nih interaksi dengan teman-temannya. Ternyata ketika anak tersebut berinteraksi dengan teman-temannya, hal yang sama itu terjadi gitu. Ketika saya bertanya, anak itu cuma menunduk, ketika saya bertanya anak itu cuma menggeleng dan tertawa. Tidak ada, satu ucapan kata pun yang keluar dari mulut anak itu. Nah, akhirnya saya berpikir nih, "Oh, mungkin anak ini segan atau takut atau malu dengan gurunya."
Akhirnya coba deh, saya melakukan observasi gitu dengan melihat anak tersebut, sama teman-temannya bagaimana sih, seperti ini nggak sih gitu. Ketika mungkin saya berpikir gini, mungkin nanti sama temennya itu bisa berbeda perlakuannya. Akhirnya hari pertama saya amati, oh sama ya gitu. Hari kedua saya amati, oh sama ya gitu. Dan kok seperti itu gitu. Berarti kan anak ini bukan hanya takut terhadap gurunya, ternyata mungkin rasa ketakutan dia pun sama gitu. Takut juga berkomunikasi dengan teman-temannya. Seperti itu, Pak Joko. Iya, iya. Apakah ibu wali kelas juga, Bu Revni? Iya, kebetulan saya wali kelas anak tersebut, Pak. Gitu. Oh iya, kalau di SD ya, ibu Iya, sebagai megang anak tersebut juga ya. iya Apakah sudah betul. ada komunikasi dengan orang tua anak tersebut? Eh, Baik, dari observasi yang saya lakukan secara mandiri, akhirnya saya berinisiatif manggil orang tua anak tersebut. Dan sebelum saya memanggil orang tua anak tersebut, saya berusaha beberapa hari supaya ketika saya memanggil orang tua, saya punya jawaban, saya punya bukti konkret yang akan saya utarakan kepada orang tua. Gitu. Saya punya dokumen-dokumen yang menggiring menggiring asumsi saya kepada anak tersebut. Gitu. Akhirnya saya undang orang tuanya alhamdulillah merespon dengan baik. Gitu. Orang tuanya datang. Ketika orang tuanya datang, saya utarakanlah gitu, utarakanlah tentang keadaan anaknya tersebut. Saya tanya sama orang tuanya, Bu, nama anak tersebut adalah Maria. Saya tanya, Bu, ini Maria kenapa ya? Saya bilang gitu. Kok di sekolah itu tertutup sekali gitu, diajak berkomunikasi pun susah. Nah, hal tersebut akan berdampak kepada pembelajaran yang ada di kelas atau perkembangannya dia. Saya bilang kayak gitu sama orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berceritalah gitu. Memang anak ini ada kesulitan dalam hal berbicara gitu. Ada riwayat Iya. mungkin riwayat kesehatan di masa kecilnya. Tapi orang tuanya bilang apa namanya sudah diobati gitu dan bisa sih bisa berbicara tetapi tidak selancar dengan teman-teman yang lainnya. Terus saya tanya, tapi kalau di rumah bisa berkomunikasi dengan ibu? Bisa Bu, gitu. Ibunya bilang bisa, tetapi memang nggak selancar ini berbicaranya, walaupun masih terbata-bata, tapi terdengar kata yang dia ucapkan dari mulutnya. Ibunya berbicara seperti itu. Nah lantas saya tanya gitu kan, kenapa ibu nggak dari awal komunikasi dengan sekolah gitu ketika anak ibu memang punya hambatan seperti ini, saya bilang gitu kepada orang tuanya. Nah mungkin mungkin awalnya orang tuanya menutupi ya Pak Joko, menutupi kekurangan anaknya gitu. Kadang paradigma orang tua sekarang malu gitu kalau anaknya dikatakan anak yang luar biasa, padahal anak yang EQ-nya di atas rata-rata pun itu termasuk anak luar biasa juga gitu. Cuma kategorinya mungkin berbeda-beda. Kadang paradigma itu yang belum bisa diterima gitu sama orang tua sekarang bahwa takutlah gitu kalau menceritakan kekurangan anaknya, takut anaknya dikucilkan atau takut anaknya dibedakan. Mungkin pandangan orang tua seperti itu. Akhirnya setelah mengetahui karakter dari anak ini ketika di rumah dan di sekolah, nah saya utarakan masalah-masalah yang berdampak pada pembelajaran. Akhirnya saya informasikan kepada orang tuanya, mohon maaf anak ibu masih kesulitan nih dalam membaca gitu kan. Setelah itu saya menyuruh ibunya untuk coba berkonsultasi gitu, berkonsultasi dengan membawa anak tersebut melakukan tes EQ ya kepada dokter psikolog. Dan alhamdulillah orang tuanya pun setuju gitu. Oh ya Bu, baik gitu. Orang tuanya menyambut dengan baik gitu. Tindakan yang disarankan oleh sekolah gitu Pak Joko.
akhirnya si Maria tadi namanya Maria ya. Maria. Maria ini apakah ibu sudah eh, mengetahui apa kan ini kejadian yang baru pertama kali atau sudah pernah ibu alami maksud saya gitu Bu. Sudah pernah Mm, alami sebelumnya dengan kasus yang sama atau mm, berbeda? Untuk anak-anak inklusi memang, dari tahun ke tahun sekolah kita pasti menerima anak inklusi karena Iya kita betul. sekolah inklusi. Tetapi karakter yang seperti Maria ini yang, sulit mengutarakan, ucapan dari mulutnya ini baru kali ini saya jumpai Pak Joko. Biasanya anak-anak inklusi yang saya hadapi ya hanya sekedar, mereka mengalami kesulitan belajar atau lamban belajar. Tetapi untuk berkomunikasi, bercakap dengan temannya itu normal gitu, biasa biasa aja gitu. Nah, di kasus Maria ini yang membedakan itu tadi gitu, dia tidak bisa berinteraksi secara baik baik dengan guru, teman, ya tapi kata orang tuanya sih di rumah bisa 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 berbicara gitu, tapi ya saya nggak tahu berbicaranya itu selancar apa, ibunya tidak menggambarkan secara gamblang Iya seperti iya. itu. Kalau boleh tahu ini Bu apa? Dia dikategorikan inklusinya apa ya? Dan kalau kita tahu inklusinya apa mungkin kita bisa baca-baca lewat media dan Ya. sebagainya untuk pemecahannya. Iya, kemarin kan tadi saya sudah, bercerita ya dengan Pak Joko, orang tua tersebut kita anjurkan datang ke psikolog. Nah, akhirnya seminggu kemudian orang tua tersebut membawa hasil dari, pemeriksaan psikolog tadi. Oh iya iya iya. Ternyata hasil yang, didapat anak ini memang dikatakan borderline, Oh Pak Joko, borderline. jadi, Iya. memang anak yang dikatakan anak berkebutuhan khusus atau anak inklusi. Nah, dari hasil dokter tadi, kita kita sebagai guru tidak berhak menjudgment, oh ini anak ini berkebutuhan khusus tanpa adanya ahli Betul yang betul. menyebutkan hal tersebut gitu. Nah, ketika ibunya sudah memberikan apa namanya hasil dari rumah sakit, hasil dari psikolog, akhirnya sekolah bisa menindaklanjuti gitu. Nih Maria ini harus diberikan treatment seperti apa, harus diberikan porsi pembelajarannya seperti apa. Jadi tidak bisa anak tersebut disamakan dengan anak-anak yang lain. Begitu yang saya lakukan seperti itu Pak Joko. Iya, saya dengar cerita Bu Reh nih kayaknya satu persatu Ibu uraikan sudah akhirnya dampak-dampaknya sampai cara mengatasi masalahnya Ibu urai sendiri. Bagaimana perasaan Ibu deh yang saya tanyakan? Hmm. Perasaan saya, berkomunikasi dengan Pak Joko ya, eee, perasaan saya ya, mungkin perasaan saya cukup tenang ya Pak Joko, karena saya bisa mengutarakan permasalahan yang saya hadapi kepada Bapak gitu dan, feedback dari Bapak pun juga baik gitu terhadap permasalahan ini gitu. Itu sih Pak Joko yang Lalu saya tindak rasa. lanjut yang akan Ibu ambil apa? Untuk tindak lanjut dalam permasalahan ini, yang saya akan lakukan, yang pertama mungkin itu tadi, pemberian materi pembelajaran, yang akan bukan, berbeda, mungkin cara penyampaiannya saja yang, tidak sama dengan teman-teman yang lainnya. Dan, kemudian, anak ini juga butuh, eee apa ya namanya ya, butuh program tersendiri gitu, butuh program tersendiri khusus, anak ABK, taruhlah, misalnya kayak saya membuat tujuan pembelajarannya tersendiri untuk anak-anak inklusi ini gitu, walaupun, CP-nya sama, cuma jalannya yang agak berbeda, seperti itu. Kemudian yang ketiga, eee, mungkin saya harus lebih fokus gitu dengan anak tersebut dan memberikan perhatian lebih gitu bagi anak-anak tersebut tapi tanpa mengecualikan anak-anak yang lain. Seperti itu Pak Joko. Iya, jadi sudah dapat Ibu gambarkan ya hasil nanti tindak lanjutnya yang saya amati tadi benar dan mungkin titik terangnya ya Mm, Ibu akan membuat
TP tujuan pembelajarannya berbeda dari CP yang sudah ada untuk beberapa anak, khususnya anak ini si Maria ini. Iya, Ya, saya senang sekali ibu bisa menguraikan dan juga bisa membuat pembelajaran buat semuanya, buat kami juga. Dan baik, mudah-mudahan nanti ibu bisa menyelesaikan masalah ini dan apa ya, siswa ini bisa menjadi senang sama Ibu Refni. iya, Kalau punya amin Pak wali kelas Joko. yang seperti ini, pasti anaknya suka deh. Suka 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 Ya, sekali anak Pak Joko. bener kan, pasti seperti itu. Ya, Iya ibu iya, gurunya perhatian, bapak gurunya perhatian, seperti itu kan. betul, Iya, jadi orang tua pun juga nanti akan lebih nyaman, ada baik. komunikasi dua arahnya cepat, yang nggak slow respon seperti itu. Iya iya, betul Pak Joko, betul Oke, Bu sekali. Refni, sekiranya mohon izin, saya ada tugas kembali. Baik Pak Joko, terima Mungkin kasih jika Pak masih ada yang Joko. akan disampaikan nanti bisa di lain waktu ya Bu Refni ya. Baik baik baik. Terima Mohon kasih maaf. Pak Joko sebelumnya atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Terima kasih atas masukan dari Pak Joko dan terima kasih untuk, ketersediaan waktu yang Pak Joko sediakan untuk saya. Iya, sama-sama Bu Refni. Semoga sehat selalu. Amin. Selamat Terima sore. kasih. Selamat sore Pak Joko.